Oke, bulan ini kita akan belajar tentang worship. Nah, maka dari itu hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul True Worship atau penyembahan yang sejati. Nah, kata worship atau penyembahan berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu worship. Nah, dari kata worship inilah kita dapatkan kata word yang berarti bernilai. Nah, worship di sini sendiri memiliki arti layak. Nah, penyembahan selalu ditentukan oleh nilai. Dan penyembahan tidak ditentukan oleh hal yang lain, misalnya lighting, lirik lagu dan lain sebagainya. Walaupun semua itu diperlukan, tapi bukan penentu. Nah, tetapi penyembahan selalu berbicara tentang bagaimana kita menaruh nilai. Amin. Nah, berarti bisa tidak nilai yang kita taruh terhadap Tuhan sebagai yang pertama dan terutama dalam hidup kita bisa digeser oleh hal yang lain? Jawabannya adalah sangat-sangat bisa. Nah, bisa digeser oleh misalnya pekerjaan, hobi, pelayanan, kekhawatiran, tentang keuangan, dan masa depan. Dan masih banyak yang lain lagi. Nah, berikutnya lawan kata dari worship adalah worthless, yang berarti tidak bernilai. Ketika yang pertama dan terutama mulai worthless, maka disitulah nilai yang kita taruh terhadap sesuatu mulai bergeser. Nah, ada salah satu contoh di Alkitab yang akan saya bahas, yaitu tentang Maria, saudara Lazarus versus murid-murid Yesus. Nah, ayatnya di Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, ayat berikutnya di Matius 26 ayat 8 sampai 9. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Nah, di sini Maria itu put high value, yaitu menaruh nilai yang tertinggi, yang di sini berbicara tentang worship pada Yesus dengan tindakan dia memecahkan minyak narwastu yang mahal dan meminyaki kaki Yesus. Dan sedangkan murid-murid mengatakan, untuk apa tindakan tersebut? Dengan mengatakan ini adalah sebuah tindakan pemborosan, dan di sini worthless. Nah, mari kita baca ayat lagi di Yohanes 12 ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, di sini mari kita perhatikan dengan detail tindakan Maria. Nah, ayatnya di Matius 20 ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, di sini 1 dinar adalah upah kerja sehari. Nah, dalam 1 minggu biasanya bekerja maksimal itu 6 hari. Nah, jika dalam 1 minggu ada 6 hari kerja, berarti dalam sebulan ada 24 hari kerja dikali 12 bulan, yaitu 1 tahun. Sama dengan 288 hari kerja dalam 1 tahun. Nah, di sini mungkin ditambah lembur 1 bulan sekali, jadi genap 300 hari kerja dalam 1 tahun. Nah, jadi berarti jika minyak narwastu itu seharga 300 dinar, berarti harganya setara dengan upah kerja selama 1 tahun gaji. Jadi untuk memudahkan saudara untuk tahu nilai minyak narwastu, kita akan menggunakan UMR Solo. Nah, UMR Solo tahun 2023 adalah 2.174.669 per bulan. Jadi berapa upah per 1 hari kerja adalah Rp90.590. Jadi 90.590 kali 300 hari sama dengan 27.177.000. Nah, jadi setengah kati itu setengah liter.
Jadi kira-kira harga minyak narwastu yang Maria pecahkan untuk meminyaki kaki Yesus adalah senilai 27.177.000. Nah, Maria menyembah Yesus dengan cara yang luar biasa. Dia menaruh nilai yang begitu tinggi kepada Yesus. Bahkan tindakan yang Maria lakukan justru dipuji oleh Yesus dengan pujian seperti ini. Di Matius 26 ayat 13 di bahasa Indonesia sehari-hari, percayalah di seluruh dunia, di mana saja kabar baik dari Allah disiarkan. Perbuatan wanita ini akan diceritakan juga sebagai kenangan kepadanya. Amin. Jadi siapa di sini yang mau menjadi seperti Maria, yang cerita hidup kita tuh bisa dikenang oleh banyak orang, bahwa betapa kita menyembah Tuhan, kebaikan kita tuh dikenal banyak orang. Nah, mari kita akan pelajari 3 nilai dalam penyembahan sejati yang seperti contoh Maria tadi. Yang pertama, nilai yang pertama itu penyembahan yang sejati dimulai dengan kasih. Penyembahan yang sejati dimulai dengan kasih. Di ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, penyembahan yang sejati dimulai dengan menyadari kasih. Kasih Tuhan itu kepada kita dan bukan kasih kita kepada Tuhan. Jadi dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, di sini Maria yang mengurapi kaki Yesus adalah saudara Marta dan Lazarus. Dan mereka sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan sebelumnya. Nah, salah satu kasih yang mereka sudah alami dari Yesus adalah ketika saudara mereka yang terkasih yaitu Lazarus yang sudah meninggal dan 4 hari berada dalam kuburan dan bahkan sudah berbau tapi dibangkitkan oleh Yesus. Nah, menyadari kasih Tuhan yang telah mereka terima dan alami, maka dari situlah penyembahan yang sejati dimulai. Amin. Nah, penyembahan yang sejati di sini dimulai ketika kita sadar akan kasih yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, mari kita baca ayat di Lukas 7 ayat 47 di firman Allah yang hidup. Tetapi orang yang menerima pengampunan sedikit, sedikit pula kasih yang ditunjukkannya. Nah, di Lukas 7 ayat 47 di versi The Message Bible, she was forgiven many sin and so she is very very grateful. If the forgiveness is minimal, the gratitude is minimal. Jadi sikap kita dalam penyembahan seperti ketika kita mengangkat tangan, ketika bersujud, ketika menyembah dengan segenap hati kita, itu merupakan refleksi dari seberapa besar kita menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Atau sebaliknya, jika kita biasa saja seperti cuek atau seadanya saja ketika menyembah Tuhan, itu juga sebagai refleksi seberapa besar engkau mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jadi bagi banyak orang, apa yang Maria lakukan adalah suatu pemborosan. Tetapi bagi Maria, seandainya Yesus tidak hadir, dia sudah kehilangan orang yang dikasihinya, yaitu Lazarus. So bagi Maria, jika dia harus bersujud, meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya, itu adalah sebuah tindakan penyembahan yang lahir dari kasih. Nah, di sini Maria benar-benar menyadari nih betapa Tuhan telah mengasihi dia dan keluarganya. So dalam memuji dan menyembah Tuhan, setiap ekspresi yang kita pakai adalah ekspresi dari seberapa besar kita telah mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan menghakimi orang lain dalam hal penyembahan dan ekspresi mereka saat menyembah. Karena kita tidak pernah tahu apa yang telah mereka alami sepanjang minggu. Jadi kalau ada yang mengangkat tangan atau yang menangis bersujud, jangan kita hakimi dia, kenapa sih kok lebih banget. Tapi percaya dia sudah mengalami
kasih Tuhan. Mungkin sepanjang minggu itu dia mengalami Tuhan secara luar biasa, makanya dia mengekspresikan ketika dia menyembah Tuhan. Yang kedua, ibadah yang sejati menuntut pengorbanan. True worship requires sacrifice. Di Keluaran 20 ayat 4-5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas dan atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, jadi Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kasih itu tuh tidak cemburu. Nah, bisa dibaca ayatnya di 1 Korintus 13 ayat 4. Tetapi mengapa dia sendiri menamakan dirinya Allah yang cemburu? Jadi hanya dalam hal penyembahan berhala saja ia menamakan dirinya Allah yang cemburu. Nah, di pasal di Mazmur 78 ayat 58, mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan. Mereka membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Jadi cara kita mengatakan pada Tuhan bahwa mungkin kadang kita ada yang merasa membenci atau sangat Tuhan berikan hal yang gak baik sama hidupnya. Kadang ada orang seperti itu. Dia adalah dengan cara kita harus memberikan nilai dalam hidup kita untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan. Walaupun kadang Tuhan mungkin berikan pencobaan, tapi kita mau berikan yang terbaik. Karena kita selama panjang hidup kita pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita memberikan yang terbaik, nilai yang terbaik buat Tuhan. Nah, saya akan berikan contoh. Nah, dalam soal memberi. Nah, pada waktu tahun ini di gereja kami itu ada excellent sacrifice, yaitu kayak janji iman. Jadi kami sekeluarga ikut dalam janji iman tersebut, dari kami dan anak-anak kami ikut. Nah, pada suatu saat suami saya mendapatkan suara dari Tuhan bilang untuk menyerahkan apa yang berharga dari kamu gitu. Akhirnya Tuhan minta itu tabungan anak-anak kami yang sudah kami tabung selama 7 tahun, yaitu untuk keperluan mereka sekolah dan tabungan besok ketika mereka akan sekolah lagi lanjut. Dan waktu itu suami berapa lama belum ngomong. Akhirnya ketika di mana satu titik dia ngomong sama saya dan saya belum mengiyakan. Saya minta untuk memberikan waktu buat saya untuk berpikir. Akhirnya selama sekitar 2 hari saya berdoa, saya minta Tuhan. Akhirnya saya sepakat dengan suami untuk memberikan tabungan anak-anak untuk gereja, untuk excellent sacrifice. Jadi akhirnya saya ambil tabungan itu dan saya ajak anak-anak masuk ke dalam kamar untuk berdoa dan kasih tahu kalau ngambil tabungan mereka. Di situ kami doa bareng, dan salah satu doa anak kami yaitu mereka pengen ada sekolah minggu yang bagus, ada permainan yang bagus. Dan selang berapa lama kami pindah ke gedung yang baru. Di situ Tuhan tunjukkan ada seperti playground, dan di situ doa mereka yang udah dinyatakan sama Tuhan, mereka bisa menikmati sekolah minggu yang luar biasa. Dan doa kami buat mereka juga ketika setelah mengambil uang itu, minta untuk ada kemurahan Tuhan mengikuti hidup mereka, baik di sekolah maupun di untuk les dan lain sebagainya. Dan itu sudah Tuhan buka satu-satu janji Tuhan buat kehidupan kami. Nah, kita percaya bahwa memberi adalah tindakan penyembahan. Amin. Di Amsal 3 ayat 9 di bahasa Indonesia sehari-hari, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Nah, memberi adalah tindakan penyembahan. Tetapi berapa banyak dari kita yang lebih menaruh nilai pada kekhawatiran dan ketakutan dibandingkan dengan kepercayaan bahwa Tuhan sanggup memelihara kita ketika kita memberi. Amin. Jadi jika saya memberi persepuluhan, nanti bagaimana sih hidup saya gitu. Dan jika saya bermurah hati dalam memberi persembahan, nanti bagaimana hidup saya gitu. Masih sering ada pertanyaan seperti itu. Padahal begitu banyak janji Tuhan tentang keuangan, bahwa Dia akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati kita sampai berlimpah.
Amin. Jadi Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Nah, tetapi seringkali kita lebih menaruh nilai pada kekhawatiran dibanding menaruh nilai kepada firman-Nya. Nah, Maria tahu apa itu penyembahan yang sejati. Jadi bagaimana Maria untuk memecahkan minyak narwastu yang mahal, yaitu dengan seharga upah 1 tahun kerja. Nah, tindakan penyembahan Maria yang menunjukkan nilai yang ia percaya itu penyembahan sejati menuntut pengorbanan. Amin. Nah, contoh lain seperti Raja Daud juga memahami prinsip penyembahan selalu menuntut pengorbanan. Di 2 Samuel 24 ayat 22 sampai 25. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar. Nah, jadi sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Jadi di sini Daud pun berkorban gitu. Dia nggak mau yang gratisan. Dia mau bayar untuk membeli, tadi katakan membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu dengan harga 50 sikal. Nah, jadi jangan mengembangkan metalitas gratisan ketika berurusan dengan ibadah dan penyembahan. Karena penyembahan selalu berurusan dengan nilai dan pengorbanan. Karena penyembahan yang sejati selalu berurusan menaruh nilai yang pada akhirnya menuntut pengorbanan. Nah, mustahil untuk melakukan penyembahan tanpa pengorbanan. Tuhan mengabulkan doa Daud dan tulah berhenti karena ada nilai pengorbanan dalam persembahan Daud. Nah, persembahan Maria juga berkenan di mata Tuhan karena ada nilai pengorbanan di situ. Jadi jangan suka dengan semua yang nyaman dan gratis. Karena kebahagiaan datang bukan karena menerima, tapi karena memberi dengan pengorbanan. Katakan amin. Nah, mari kita baca ayatnya di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi, amin, daripada menerima. Nah, jadi kebahagiaan yang sejati dihasilkan dari memberi dengan penuh pengorbanan dan bukan karena menerima. Amin. Nah, poin yang terakhir, poin ketiga, yaitu penyembahan yang sejati menuntut pembaharuan pikiran. Di Yohanes 12 ayat 7 sampai 6. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu pada kamu. Nah, jadi di sini seseorang yang masih penuh dengan dirinya sendiri tidak akan pernah bisa melakukan penyembahan yang sejati. Jadi akunya tuh lebih besar dari Tuhan. Nah, contoh di sini Yudas yang adalah seorang dari murid Yesus ada di tempat yang sama dan momen yang sama ketika Maria memberikan persembahan tersebut. Yudas yang penuh dengan dirinya sendiri berpikir bahwa tindakan Maria adalah sebuah pemborosan. Tetapi bagi Maria berpikir itu bukan sebuah pemborosan, tapi ini adalah sebuah tindakan penyembahan. Amin. Yudas berpikir tentang uang 300 dinar lebih, sedangkan Maria berpikir tentang persiapan penguburan Yesus. Nah, di ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Nah, ini kita bisa lihat Yudas berpikir tentang apa yang saya bisa peroleh nih
dari menjual Yesus. Nah, ayatnya bisa dibaca di Yohanes 12 ayat 6. Dan sedangkan Maria berpikir tentang apa yang saya bisa beri buat Yesus. Nah, Maria berpikir tentang menaruh nilai yang sangat tinggi kepada Yesus melalui penyembahan. Sedangkan Yudas berpikir tentang menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Dan Maria menaruh nilai yang sangat tinggi, yaitu upah kerja setahun, yaitu worship, sedangkan Yudas menjual Yesus dengan upah kerja sebulan, yaitu worthless. Nah, mari kita baca ayatnya tentang Yudas di Matius 26 ayat 15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Jadi 1 keping perak sama dengan 1 dinar. Sama dengan upah kerja sehari. Jadi Yudas menjual Yesus dengan harga upah sebulan kerja. Sedangkan Maria meminyaki kaki Yesus dengan tabungan 1 tahun kerja. Nah, jadi Yudas berpikir tentang mengambil dan Maria berpikir tentang memberi. Amin. Jadi Yudas berpikir tentang mencari untung. Cari untung nih, setelah jual Yesus dia dapat apa. Sedangkan Maria berpikir tentang bagaimana dia bisa berkorban untuk Yesus, yaitu dengan memberikan minyak narwastu. Nah, ada quotation bilang begini, penyembahan yang sejati bukan tentang kita lagi, tetapi semua tentang Yesus. Saya ulangi, penyembahan yang sejati bukan tentang kita lagi, tetapi semua tentang Yesus. Amin. Jadi penyembahan yang sejati biasanya lahir dari sebuah pengorbanan yang mana menuntut pembaruan pikiran yang radikal. Nah, ayat terakhir di 1 Korintus 2 ayat 16 versi NIV bilang begini. But we have the mind of Christ. Jadi tapi kita memiliki di sini memiliki pikiran Kristus. Amin. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan saya akan tutup dengan ada seorang tokoh dari yang penulis buku The Cost of Discipleship, namanya Dietrich Bonhoeffer. Itu adalah salah seorang pendeta terhebat dalam sejarah. Nah, dia hidup pada zaman Nazi Jerman dan sebagai seorang pendeta. Dan dia menentang kediktatoran Nazi. Dia sangat menentang pembunuhan Hitler atas orang-orang Yahudi yang tidak bersalah. Tapi apa yang sebenarnya dia lawan adalah kompromi gereja. Nah, untuk itu dia ditangkap pada tahun 1934, hanya berapa minggu sebelum pernikahan dan disembunyikan. Bahkan di penjara, dia terus menulis surat kepada orang-orang Kristen di luar penjara dan menantang mereka untuk hidup sepenuhnya bagi Kristus. Dan Hitler sini sangat membencinya. Ia memerintahkannya untuk digantung pada bulan April tahun 1945, hanya 23 hari sebelum Jerman menyerah. Dan setelah kematiannya begitu banyak kritikus berkata betapa sia-sia hidupnya. Dia dapat menarik kembali yang dia bisa diberikan sedikit dan dia masih bisa hidup. Betapa menyanyiakan karir pelayanan yang menjanjikan. Dia bisa saja menikah dengan kekasih dalam hidupnya dan hidup bahagia selamanya. Namun dia menolak saat itu. Dia begitu menaruh nilai yang tinggi untuk apa yang ia percaya. Amin. Jadi dalam salah satu kutipan yang paling terkenal, Bonhoeffer berkata, ketika Kristus memanggil seseorang, dia meminta kita untuk datang dan mati. Dan Dietrich Bonhoeffer benar-benar memahami apa itu ibadah yang sejati, yaitu hati yang sepenuhnya diberikan dalam kasih kepada Tuhan. Dan ia telah mengalami pembaruan pikiran sehingga ia memiliki pemahaman dan pemikiran yang benar tentang apa itu ibadah yang sejati. Jadi penyembahan yang murni dan yang tertinggi itu adalah ketika kita dapat menyerahkan sepenuhnya hidup kita padanya dengan penyertaan total. Amin. Kita berdoa, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang mau memberikan hidup kami sepenuhnya Tuhan buat Engkau. Seperti Maria yang dia total menaruh nilai yang tertinggi ketika dia
menyerahkan hal yang berharga dalam hidupnya itu, dia bisa mempersembahkan minyak narwastu yang mungkin harganya mahal. Tuhan, kami percaya kami seperti Maria yang punya mentalitas suka memberi, Tuhan, yang setia memberi di dalam rumah-Mu, menjadi penyembah yang sejati, Tuhan. Kami jadikan kami orang-orang yang selalu menabur di dalam rumah-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami ingin total untuk melayani Engkau, ingin total memberikan penyembahan yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, jemaat sisi Tuhan, kami percaya menjadi jemaat yang murah hati, jemaat yang selalu diberkati berlimpah-limpah, Tuhan. Kami percaya ada hal yang luar biasa yang kerjakan buat gereja ini dan jemaat ini, dengan janji-janji Engkau yang akan buka tingkap-tingkap langit buat gereja ini dan jemaat di GSCC, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah kami, dan kami percaya kami adalah orang yang diberkati di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.